Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang automatic procurement. Sebelum memasuki pembahasan tentang automatic procurement ya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang material requirement planning. Karena automatic procurement ini ya berhubungan pula dengan modul production planning ya, di mana dalam modul production planning itu ada aktivitas material requirement planning ya. Yang dimana dari material requirement planning itu nanti akan berintegrasi juga dengan modul procurement ya, material manajemen. Ketika misalnya ada kebutuhan barang ya, atau material ya, ada shortage, ketika dijalankan material requirement planning, maka akan meng-create misalnya purchase requisition. Nah, ini adalah lesson objektifnya ya. Baik, jadi tadi disampaikan bahwa automatic procurement ini berhubungan dengan modul production planning ya. Jadi automatic procurement ini sebenarnya adanya di modul material manajemen atau MM ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana ya proses otomatisasi pengadaan ya, yang berangkat dari modul production planning dari MRP di sini ya. Jadi bagaimana dari MRP itu akan meng-create purchase requisition ya. Jadi ketika MRP dijalankan ya, MRP itu fungsinya adalah untuk memastikan ketersediaan material kan ya, untuk kepentingan produksi ya. Tergantung memang ada untuk manufacturing atau untuk trading ya nantinya. Nah dari situ ketika misalnya dijalankan MRP ya, ada shortage kan ya antara misalnya requirement dengan material yang tersedia. Nah shortage tersebut ya, maka akan perlu dipenuhi ya. Nah perlu dipenuhi. Nah, proses pemenuhan shortage-nya itu ya, material shortage-nya itu ada dua nanti ya, dalam bentuk in-house production atau external procurement. Jadi ketika dijalankan MRP ya, dibandingkan kan ya antara material yang tersedia dengan kebutuhan material ya, ada shortage di situ ya, maka akan dilanjutkan untuk fulfillment-nya itu apakah in-house production atau external procurement ya, apakah melalui produksi ya, manufacturing, atau melalui procurement, pengadaan. Nah, di sini kasusnya adalah ketika fulfillment shortage tadi itu dipenuhi lewat external procurement ya. External procurement ya. Jadi dari MRP ya. Kemudian kekurangannya itu akan dipenuhi oleh external procurement ya. Maka akan di-create purchase requisition. Seperti itu ya. Akan di-create purchase requisition. Nah, secara umum ya sebenarnya ada shortage-nya itu ya bisa dipenuhi ya in-house production atau external procurement ya. Jadi kalau in-house production ya, ketika MRP dijalankan ya, ada shortage kan ya. Kemudian sistem membuat plan order ya. Dari plan order itu kemudian nanti masuk di production order, nanti masuk di manufacturing ya, production. Nah, kalau di external procurement ya, ketika ada MRP ya, ada MRP di situ, kemudian ada shortage ya, maka akan dibuat plan order ya atau langsung ke purchase requisition ya. Jadi kalau plan order itu nanti akan dicek ya oleh planner ya, material planner ya. Jadi bisa diubah ataupun bisa di-reschedule ya, atau bisa juga dihapus. Ya, nanti kemudian di-convert menjadi purchase requisition ya.
Atau bisa juga langsung ya. Jadi dari MRP tadi ya, tidak lewat plan order tapi langsung ke purchase requisition ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi MRP ya. Jadi MRP itu bisa dilakukan secara manual ya. Atau ada MRP relevant transaction ya, misalnya di demand planning ya. Demand planning. Nah, ini modulnya di production planning ya. Atau kita lakukan secara manual ya. Nah, kemudian dijalankan material requirement planning ya. Nah, material requirement planning ini dia bisa di-convert menjadi plan order ya. Plan order ya. Nah, plan order ini dia apakah menjadi purchase requisition atau bisa juga nih jadi production order ke sini ya. Di production order ya, atau tidak melalui plan order ya, tapi dari material requirement planning dia langsung ke purchase requisition. Jadi masuk di modul purchasing ya. Ini modulnya modul material management. Nah, atau juga tidak lewat purchase requisition tapi langsung ke delivery schedule ya. Kalau misalnya sudah ada sourcing-nya, sudah ada jadwalnya ya untuk pemenuhan kebutuhan material tersebut ya. Seperti itu. Nah, untuk menjalankan NRP ya, dia bisa total planning ya. Jadi total planning itu semua material yang relevan untuk planning ya, untuk MRP itu di planning ya, dijalankan, dihitung ya. Ya, ini prosesnya bisa online atau background ya. Background itu berarti di server ya, langsung di server. Kalau online kita secara foreground juga bisa terlihat gitu kan ya. Nah, biasanya untuk pemrosesan yang banyak ya, itu di background ya, di background ya. Karena kalau online biasanya time out ya kalau kelamaan ya. Biasanya kita di background ya sampai selesai, nanti akan ada konfirmasi. Nah, ini total planning ya. Atau bisa single object planning. Nah, single object planning karena pemrosesannya itu tidak terlalu berat, bisa dilakukan secara online ya. Seperti itu. Kalau untuk total planning kan bisa online atau background. Kalau misalnya dilihat memungkinkan untuk online bisa online ya, tapi kalau misalnya pemrosesannya berat bisa dilakukan secara background ya. Nah, ini levelnya kan plan ya. Atau online ya. Jadi hanya material tertentu saja ya. Hanya material tertentu saja ya dilakukan planning. Seperti itu. Nah, adapun prosedurnya ya. Prosedurnya MRP prosedur ini sebenarnya dibahas di production planning ya. Di production planning ya. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat saja ya. Jadi secara umum ada consumption based planning ya, consumption based ya, CBP ya, ada MRP based ya, MRP based ya. Kalau MRP based ini berbasis kepada sales ya, jadi future kebutuhan di depan ya. Jadi dari demand planning ya. Dari demand planning ya. Jadi kemudian di situ kan ada sales ya, misalnya dari sales itu muncul, misalnya di demand planning kan nanti muncul purchase independent requirement ya. Independent requirement ya. Plan independent requirement ya. Nah, seperti itu dari planning itu kan. Nah, atau dari konsumsi. Konsumsi ini dari konsumsi sebelumnya ya, dari stories. Ya, dari stories. Nah, pemenuhannya bisa reorder point ya. Bisa forecast base, bisa time base MRP ya. Seperti itu. Nah, yang reorder point bisa manual reorder point. Jadi kan kalau jatuh di titik pesannya dia akan melakukan pemesanan ya. Pemesanannya bisa secara manual atau secara otomatis ya. Jadi ketika kalau order point-nya 50 di bawah 50 misalnya, dia otomatis melakukan order point atau manual ya. Atau consumption based planning juga ya, itu bisa menggunakan forecast ya. Jadi dia historis ya, dari data historis kemudian di forecast. Seperti itu ya. Atau time base ya, atau time base itu misalnya pengadaannya itu sudah ada interval waktunya ya. Ini mirip dengan
periodic review ya. Jadi sudah ada waktu pemesanan ya, waktu pemesanan seperti itu. Nah, ini adalah di antara MRP prosedur yang bisa digunakan ya. Nah, ini kalau misalnya pendekatannya menggunakan reorder planning ya, reorder point planning kan. Di sini ada stok ya, ada stok ya. Kemudian ketika melewati reorder planning ya, reorder point, maka dia akan men-trigger ya replenishment ya. Nah, waktu antara available date dengan release date atau saat reorder point itu adalah replenishment lead time ya. Jadi antara replenishment lead time ini harusnya barang sudah ada kan ketika availability date. Karena kalau sudah melewati availability date maka stok sebenarnya sudah pada posisi 0 ya. Nah, namun ketika misalnya kita menggunakan pendekatan probabilistik ya, kita sediakan safety stock ya karena ketidakpastian demand. Kita sediakan safety stock ya. Sehingga ini akan menambah stok ya ketika misalnya dia sudah mencapai availability date ya. Sudah mencapai availability date ketika masih ada safety stock ya. Ada safety stock ya untuk bisa memenuhi kebutuhan ya. Kemudian banyaknya yang dipesan ya itu bentuknya lot size ya. Lot size ya. Ada beberapa pendekatan ya yang bisa kita setting di sistem ya untuk menentukan lot size-nya ya, atau disebut juga dengan lot sizing prosedur ya. Ada static ya. Ada static ya. Static lot sizing ya. Kemudian di sini misalnya ada fix kalau static itu kan berapa ya sudah ditentukan ya. Sudah ditentukan. Kemudian misalnya di sini adalah fix ya, fix lot size ya. Jadi kalau misalnya requirement-nya dijalankan MRP misalnya, dijalankan MRP ya. Kemudian ada requirement 100 ya. Misalnya gini, MRP dijalankan ya. Kebutuhan barang material 120. Stoknya 20 kan. Berarti ketika MRP dijalankan itu ada shortage sebanyak 100 kan. Nah, kalau fixed lot size ya, misalnya fixed lot size-nya sudah ditentukan 200. Nah, maka dipesannya 200 ya. Karena sudah fix kan, sudah tetap kan pemesanannya banyaknya seperti itu ya. Nah, kalau atau misalnya kalau misalnya fix up to maximum stock level ya, misalnya tadi 120 ya dijalankan MRP-nya yang tersedia 220. Kebutuhannya maksimumnya 120. Ya dijalankan MRP ada shortage 100. Karena maksimum stok levelnya 120 maka purchase requisition-nya itu atau requirement-nya itu ya adalah 120 per 20. Gitu ya. Nah, kalau exact lot size ya. Jadi yang dibutuhkan sesuai dengan yang diadakan, yang diprocure itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya tadi 120 ya, stoknya 20, MRP run ya, stok shortage-nya berarti 100. Nah, maka di pesannya 100 ya. Nah, lot size ini bisa kita atur ya di sistem ya. Di sistem yang yaitu di material master ya, di material master di view MRP ya. Seperti itu. Nah, jadi net requirement-nya itu ya, requirement-nya itu adalah shortage ini ya. Ini akan dibandingkan ya. Akan dibandingkan available stock ya dengan reorder point ya. Available stock itu apa? Bukan hanya stok ya. Available stock-nya termasuk juga fixed plan order ya. Fixed forecast requisition ya. Ini fixed plan order ini yang dari modul production planning ya. Yang nanti
akan masuk di, apakah nanti masuk di production atau masuk di procurement ya. Tapi sudah fix ya. Nah, juga purchase order-nya. Nah, ini bisa dihitung sebagai stok ya. Nah, sesuai dengan, nah ini tergantung dari kebijakan perusahaan ya, apakah ini dihitung sebagai stok atau tidak. Tapi intinya ini bisa dihitung sebagai stok. Jadi bukan hanya stok on hand saja ya. Bukan hanya stok on hand saja, tetapi juga stok yang sedang dipesan ya, ataupun baru purchase requisition tapi sudah fix ya, atau plan order tapi sudah fix, itu juga bisa dimasukkan sebagai stok ya, seperti itu. Nah, ketika dijalankan MRP ya, dibandingkan dengan reorder point ada shortage. Nah, yang inilah yang akan mengenerate apakah plan order atau tadi purchase requisition ya. Yang besarnya, nah ditentukan dengan sesuai dengan prosedur lot sizing-nya, ya, lot sizing yang kita tentukan ya. Ini contoh di sini apa fix lot size ya, fill up to maximum stock level atau exact lot size sebagaimana tadi yang sudah saya contohkan. Seperti itu ya. Nah, bentuknya ya nanti forward scheduling ya. Dari colony forward ini contoh misalnya forward scheduling ya for external procurement ya. Dari purchase requisition ya, plan delivery time kan ya. Kemudian GR processing nanti. Nah, availability itu ya di sini kan. Dari PO ya, dari pre-date barang dikirim dari supplier kita sampai ada ya. Nah, ini adalah berarti ketersediaan barang ya. Nanti kita cek di sini ketika menjalankan PO ya. Atau ketika membuat purchase requisition itu kan muncul. Ya. Kapan delivery date-nya, kapan availability date-nya ya. Nah, untuk melihat current stock atau requirement list, kita bisa menjalankan transaksi MD04 ya. MD04 di sini nanti akan ditampilkan ya, plan order, purchase requisition, production order ya, dan seterusnya, termasuk juga plan stock-nya, storage location stock ya. Ya, sebenarnya intinya terkait stok dan requirement ini akan ditampilkan di transaksi MD04 ya. Baik, itu mungkin ya terkait penjelasan tentang MRP ya, MRP. Yang ini, nah ini ya penjelasan MRP. Ini sebenarnya dibahas lebih detail di modul production planning ya. Baik, itu mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan.